Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak ibu, apa kabar? Gimana kabarnya hari ini? Selalu sehat ya nak, tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh bersama Ibu Yulia. Baiklah anak ibu, kita belajar lagi. Kelas 3 SD, tema 5, cuaca. Subtema 2, perubahan cuaca di pembelajaran 1. Sebelum belajar, mari anak ibu berdoa dulu. Dengan berdoa, kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan ilmunya yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk kompetensi dasar yang harus anak ibu capai untuk masing-masing penguatan pembelajaran, yang pertama adalah bahasa Indonesia dengan KD 33, menggali informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, dan visual. SBDP KD 33 memahami dinamika gerak tari. Sedangkan muatan pembelajaran matematika KD 34 mengeneralisasi ide pecahan sebagai bagian dari keseluruhan menggunakan benda-benda konkret. Nah, itu adalah kompetensi dasar yang harus anak ibu capai untuk masing-masing muatan pembelajaran hari ini. Sedangkan tujuan pembelajarannya, yang pertama, dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia dengan benar. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat menulis pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia menggunakan kosakata baku dalam kalimat efektif dengan tepat. Yang ketiga, dengan benda konkret, siswa dapat membandingkan dua pecahan berpembilang sama dengan benar. Yang keempat, dengan benda konkret, siswa dapat menyajikan perbandingan dua pecahan berpembilangan sama dengan tepat. Yang kelima, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi gerak cepat, lambat kepala dengan benar. Dengan berlatih, siswa dapat memeragakan gerak cepat lambat kepala dengan benar. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang harus anak ibu lakukan dan harus anak ibu capai dalam proses pembelajaran hari ini. Oke, anak ibu, kita lanjut pembelajaran. Di subtema 2, perubahan cuaca. Coba amati anak ibu gambar yang ada pada gambar yang ini. Coba perhatikan apa yang ada di dalam gambar ini. Bagus. Ini adalah upacara bendera dilakukan pada hari Senin. Ada teman-teman kamu sedang melakukan upacara bendera dan ada Bapak Ibu guru. Nah, kita lanjut. Nah, perhatikan gambarnya lagi. Karena tema kita berkaitan dengan cuaca, coba perhatikan. Di sini cuacanya sangat terang atau cuacanya sangat bagus. Di sini pas waktu keluar main, teman-teman kamu lagi bermain karena cuacanya sangat terang, bagus. Siti bermain lompat tali, sedangkan teman dan Udinya bermain. Bagus. Lanjut. Kita masuk lagi pembelajaran 1. Namun saat pulang sekolah, cuaca berubah mendung. Tadi pas waktu di sekolah, cuaca sangat terang ya. Pas waktu pulang sekolah, cuaca berubah mendung. Tanda sebentar lagi akan turun hujan. Siti dan teman-teman segera pulang ke rumah. Ternyata ketika mereka tiba di rumah, hujan pun turun. Cuaca dapat berubah-ubah. Amati cuaca di sekitar tempat tinggalmu. Apakah cuacanya juga berubah-ubah? Keesokan harinya, Beni mengajak Udin dan Edo berkumpul di halaman sekolah. Saat itu, cuaca masih terlihat mendung. Banyak genangan air terlihat di halaman sekolah. Beni dan teman-teman memilih istirahat di bawah pohon.
Mereka bercakap-cakap tentang cuaca kemarin. Nah, ini contoh percakapan ya, Nak. Apakah kemarin kalian kehujanan? Mengapa tiba-tiba hujan ya? Padahal pada pagi hari cuaca terlihat cerah. Terus apa jawaban Udin? Iya, Edo. Pagi hari cuaca cerah, namun saat istirahat cuaca berawan. Siang hari cuaca berubah mendung, lalu turun hujan. Terus apa yang dibilang Udin? Saya tidak kehujanan. Cuaca memang terlihat berubah-ubah sejak pagi. Apakah kamu memperhatikan hal itu, Udin? Nah, ayo kita membaca lagi. Cuaca dan perubahannya. Cuaca di sekitar kita dapat berubah-ubah. Cuaca dapat berubah setiap hari. Jika hari ini hujan, esok cuaca dapat menjadi cerah. Jika hari ini cerah, esok dapat saja berubah menjadi hujan. Saat cuaca cerah, matahari bersinar terang, sehingga udara menjadi panas. Cuaca berawan terjadi ketika awan berkumpul menutupi sinar matahari. Cuaca mendung pertanda akan segera turun hujan. Langit berwarna kelabu. Sebelum hujan, terkadang udara terasa agak panas. Jika hujan turun, udara terasa dingin. Titik-titik air mulai turun menjadi hujan rintik-rintik atau gerimis. Nah, setelah anak ibu membaca teks yang sebelumnya, coba anak ibu perhatikan. Sekarang anak ibu disuruh ayo menulis. Tahukah kamu informasi apa yang kamu peroleh dari teks bacaan tersebut? Apa informasi yang anak ibu peroleh dari teks yang telah Nanda baca? Apa tuh? Contoh informasi yang terdapat pada teks tersebut adalah cuaca dapat berubah setiap hari. Nah, itu adalah contoh informasi yang terdapat setelah kita membaca teks yang telah kita baca tadi. Jadi, apa informasinya? Cuaca dapat berubah setiap hari. Dengan informasi tersebut, Anda bisa tahu apa aja yang ada informasi di dalam teks tersebut. Yuk kita baca lagi. Saya tahu, apakah kalian masih ingat pelajaran tentang pecahan? Kita memotong buah melon dengan cara itu. Bagaimana kita membagi buah melon ini? Wah, besar sekali melon yang kamu bawa. Terima kasih, Dayu. Iya, kamu betul. Mari kita memotong buah melon ini. Terima kasih kembali, Edo. Paman yang membawakan kepada kami. Beliau baru saja panen buah melon. Nah, setelah kita membaca teks tersebut, berarti kita lanjut pembelajaran tentang pecahan. Di sini ada teks percakapan antara Siti dan teman-teman bagaimana cara mempelajari pecahan, yaitu dengan menggunakan buah melon. Ayo mengamati. Benny mengambil satu buah melon. Melon itu sudah dipotong-potong oleh Dayu di rumah. Benny lalu menghitung potongan melon tersebut. Melon yang utuh dipecah oleh Benny atau dipotong oleh Dayu sebanyak 1/8. Berarti ada 8 potongan. Melon yang pertama telah dipotong menjadi 8 bagian sama besar dalam bentuk nilai pecahan. Bagian ini dilambangkan dengan 1/8. Setelah itu, Edo mengambil buah melon yang kedua. Melon itu juga sudah dipotong-potong Edo. Edo menghitung potongan melon tersebut. Nih, yang utuh dipotong oleh Edo menjadi 1/6. Kalau Dayu yang utuh menjadi 1/8. Sekarang, apakah potongan buah dari kedua melon itu sama besar? Mengapa? Teman-teman, lihat inilah potongan buah dari melon yang pertama nih. Buah melon pertama yaitu 1/8. Ini punya si Dayu. Kalau Benny, ini adalah potongan buah dari melon yang kedua yaitu 1/6. Coba perhatikan, mana yang besar, mana yang kecil.
Perbandingan ukuran potongan melon Lani dan Beni. Coba Lani adalah 1/8. Lihat potongannya. 1/8. Beni sama dengan 1/6. Nah, lihat besar potongannya. Lihat kecil potongannya. Bagian melon yang dipegang Beni lebih besar daripada bagian melon yang dipegang Lani. Ya apa salah? Betul. Lihat ini. 1/8. 1/6. Lihat ini, besar potongannya. 1/6, betul Siti. Bagian melon milik Lani adalah 1/8. Jadi, 1/6 kalau kita bandingkan dengan menggunakan tanda simbol, yaitu 1/8, berarti 1/6 lebih besar dari 1/8. Ah, jangan anak ibu kirakan angkanya lebih besar dijadikan besar. Tidak. Coba lihat potongannya. 1/8 ini lebih kecil dari 1/6. Walaupun angkanya besar, tetapi perbandingannya itu lihat besar ukurannya. Jadi 1/6 itu lebih besar dari 1/8. Jadi bagian Lani kurang dari bagian Beni. Kita lihat, simbol yang digunakan untuk membandingkan pecahan. Tadi ada kamu temukan simbol. Nih, simbol. Coba perhatikan, kalau setiap membandingkan pecahan, berarti kita menggunakan simbol. Simbol apa yang terdapat? Coba ini. Ini adalah simbol untuk yang lebih besar. Kalau yang ini, untuk lebih kecil. Nah, ini sama dengan kalau dia dibandingkan antara pecahan yang satu dengan pecahan yang kedua sama nilainya. Berarti kalau yang besar kita gunakan simbol yang ini. Kalau yang kecil kita gunakan simbol ini. Kalau dia sama dengannya atau sama nilainya kita gunakan simbol. Berarti kalau kita membandingkan pecahan, ketiga simbol ini harus digunakan. Sampai di sini anak ibu paham? Paham. Kita lanjut pembelajaran lagi. Siti dan Edo. Coba anak ibu bandingkan. Siti, lihat. Ada 4/8. Edo ada 4/6. Apa simbol yang kita gunakan? Apakah dia besar atau kecil? Lihat ukurannya. Apa simbolnya? Nah, 4/8 lebih besar daripada 4/6. Bagus. Nah, kita lanjut lagi pembelajaran. Setelah anak ibu belajar pecahan, kita belajar lagi. Ayo menari. Senangnya Dayu dan teman-teman menghabiskan buah melon. Tiba saatnya untuk melanjutkan kegiatan Dayu. Siti dan Lani lalu menuju ke aula balai desa. Di sana telah banyak teman yang hadir. Mereka akan berlatih menarikan tari burung kutilang. Tarian ini akan diiringi oleh lagu burung ketilang. Tarian ini menirukan gerakan kepala burung ketilang. Nah, ini adalah berikut teks notasi lagu burung ketilang. Coba perhatikan siapa penciptanya Ibu Sud pada ketukan 4/4. Yuk kita nyanyikan. Nah, bagaimana anak Ibu?
bisa menyanyikan burung ketilang. Kalau anak ibu sudah bisa menyanyikan, berarti anak ibu juga bisa menarikan burung ketilang sambil menundukkan gerakan kepala burung ketilang. Coba perhatikan. Mari berlatih menari gerakan kepala burung ketilang. Kita berlatih tanpa diiringi lagu burung ketilang. Gerakan kepala dengan cepat dan lambat. Perhatikan urutan gerakan kepala berikut. Yang pertama, gerakan kepala miring ke kiri 1 kali. Kembali ke tengah. Gerakan kepala miring ke kanan 1 kali, kembali ke tengah. Coba lihat ini kepala Dayu. Pertama, dia miring ke kiri 1 kali. Habis itu, kembali ke tengah. Setelah itu, kepala miring ke kanan. Lalu 1 kali kembali ke tengah. Apakah anak ibu bisa melakukannya? Coba ulangi 8 hitungan dengan lambat. Yang pertama, miring ke kiri 1 kali. Yang kedua, miring kembali lagi ke tengah. Yang ketiga, miring ke kanan. Lalu, kembali lagi ke tengah. Murah kan? Kita lanjut lagi. Menganggukkan kepala lagi. Ulangi sebanyak 4 hitungan dengan tepat. Pertama, anak ibu tegakkan dulu kepalanya. Habis itu anggukkan kepalanya seperti burung ketilang. Sebanyak 4 hitungan. Yang ketiga lagi. Kepala menoleh ke kiri 1 kali, lalu ke tengah. Kepala menoleh ke kanan 1 kali, lalu ke tengah. Coba perhatikan yang pertama. Menoleh ke kanan. Habis itu, ke tengah lagi. Habis itu, ke kiri lagi. Gerakan secara bergantian. Ulangi gerakan ini sebanyak 8 hitungan dengan tepat. Letakkan tangan di pinggang saat berlatih menari. Apakah anak ibu bisa melakukan ketiga gerakan di atas? Bisa dong. Nah, kita lanjut lagi. Nah, berarti hari ini telah selesai pembelajarannya. Semoga anak ibu bisa paham dengan penjelasan yang telah ibu berikan. Yang pertama yaitu tentang yang berkaitan dengan cuaca. Apa aja informasi yang terdapat dari sebuah teks, anak ibu bisa membuatnya dengan menggunakan kalimat efektif. Yang kedua, anak ibu bisa menyelesaikan pecahan dengan membandingkan pecahan yang berpenyebutnya sama atau tidak berpenyebutnya sama. Yang ketiga yaitu anak ibu bisa melakukan gerakan menari seperti menirukan burung ketilang. Sampai di sini anak ibu paham? Nah, setelah ini anak ibu kerjakan latihan. Semoga anak ibu bisa melakukannya. Sampai bertemu esok lagi di pembelajaran. Untuk selanjutnya tetap patuhi aturan COVID-19 yaitu 3M. Yang pertama, mencuci tangan, gunakan masker, dan diam di rumah atau jaga jarak. Sampai di sini anak ibu paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap subscribe video pembelajaran ibu. Semoga lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.